Shalom Bapak Ibu, Oma-Oma, berkat PKLU BPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosta Sitanggang, anggota PKLU BPIB Jemaat Pengharapan Cibinong. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 2 November 2022, kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama dalam program SPMAB GPIB. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bapak Ibu, Opa Oma, sebelum membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Puji syukur, terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas perkenanan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh istirahat, melepas lelah kami tadi malam, dan pagi ini kami boleh bangun dengan segala baik ya Tuhan, semuanya oleh karena pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami kaum lansia akan membaca firman-Mu. Kiranya Kau utus Roh Kudus-Mu Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami mampu mengerti, memahami firman yang akan kami baca, dan mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Ampunkan dosa salah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, layak memohon kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman di pagi ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang bunyinya sebagai berikut. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sekarang kita akan membaca renungan sesuai dengan SBU dengan judul Teguh Beriman di Tengah Tantangan. Ayat emas yang diambil dari ayatnya yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Pada bagian ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang keadaan
sebelum datangnya hari Tuhan. Akan ada pemberontakan moral dan spiritual dengan munculnya manusia durhaka. Arti kata durhaka di KBBI artinya ingkar terhadap perintah Tuhan, orang tua, dan sebagainya. Paulus sendiri menekankan bahwa kedatangan si pendurhaka itu sebagai pekerjaan iblis dan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Menurut Wikipedia, manusia durhaka disebut juga sebagai manusia berdosa. Adalah satu figur yang disamakan dengan antikristus. Dalam eskatologi Kristen, ajaran tentang akhir zaman, jadi manusia durhaka ini muncul dan seolah-olah mampu melakukan mujizat, tanda-tanda sebagai perbuatan ajaib untuk menggoda orang beriman di tengah penderitaan mereka saat itu. Akan tiba saatnya terungkap semua kepalsuan si antikristus dan Roh Kudus melepaskan pengekangannya. Pada gilirannya, manusia durhaka akan mengalami kebinasaan saat Tuhan Yesus datang kembali. Zaman sekarang kita pun menyaksikan berbagai bentuk kedurhakaan terjadi baik di dalam keluarga, antara anak terhadap orang tua, demikian pula halnya dalam kehidupan orang percaya. Tak sedikit orang percaya jatuh ke dalam dosa, kedurhakaan terhadap Tuhan Yesus, menolak untuk percaya padanya. Bagaimana dengan sikap iman kita saat ini? Sejauh mana kita bertahan terhadap godaan memberontak kepada Kristus dengan tawaran duniawi, harta, takhta, dan saat memilih pasangan hidup? Menghadapi itu semua, perisai iman orang percaya harus diperkuat dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Jagalah hati, iman, dan kesetiaan kita kepada Kristus, penyelamat manusia. Ingatlah agar kita tetap waspada dalam menghadapi berbagai godaan. Tetaplah setia dalam iman kepada Yesus melalui permohonan akan kekuatan Roh Kudus. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Demikianlah pembacaan renungan kita pagi ini. Untuk menutup, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini ya Tuhan, di mana Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap teguh dalam kehidupan beriman kami, menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami kaum lansia dimanapun berada. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk kami mampu menjalani hidup dan kehidupan kami ke depannya. Dalam kami sebagai orang tua, oma, opa, kuatkan kami Tuhan di dalam keseharian kami.
Ya Bapa di sorga, mampukan kami Tuhan menjadi teladan bagi anak cucu kami, sehingga hidup kami yang Tuhan masih berikan ini boleh berguna adanya. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun sakit di rumah atau di rumah sakit ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kelegaan, kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta ini. Lindungilah bangsa kami Tuhan, dan berkatilah para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kiranya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan boleh menjadi damai sejahtera bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat anak cucu kami dimanapun berada. Kiranya tangan kudus-Mu memberkati mereka Tuhan. Berilah mereka damai sejahtera-Mu dan kasih setia-Mu, sehingga di dalam kami, di dalam persekutuan kami boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini, dan di atas segalanya ampunkanlah dosa salah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan layak memohon. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam, sampai jumpa kembali.